Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rudi Sanjaya selaku dosen pengampu mata kuliah Behavioral Corporate Finance. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hipotesis pasar efisien versus perilaku keuangan. Hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien merupakan teori keuangan yang menyatakan bahwa semua informasi yang relevan telah tercermin dalam harga pasar aset, khususnya saham, dikembangkan oleh Eguini Fama pada tahun 1970. EMH menyatakan bahwa tidak ada investor secara konsisten dapat mengalahkan pasar dalam jangka panjang kecuali dengan mengambil resiko yang lebih besar. EMH terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama yaitu lemah, mencerminkan data historis. Yang kedua semi kuat, mencerminkan informasi publik. Dan yang ketiga kuat, mencerminkan semua informasi termasuk yang bersifat rahasia atau private. Implikasi dari EMH. Yang pertama yaitu tidak mungkin secara konsisten mengungguli pasar berdasarkan informasi publik. Yang kedua, investasi pasif seperti reksadana indeks lebih disarankan daripada strategi aktif. Yang ketiga, pergerakan harga bersifat acak dan tidak dapat diprediksi atau random walk. Yang keempat yaitu harga saham selalu mencerminkan nilai wajar secara real time. Yang kelima, pasar dianggap rasional dan efisien dalam merespon informasi baru. Selanjutnya, apa itu perilaku keuangan atau behavioral finance? Perilaku keuangan atau behavioral finance muncul sebagai respon terhadap keterbatasan teori EMH. Pendekatan ini menggabungkan prinsip psikologi dan ekonomi untuk memahami bahwa investor seringkali tidak bertindak secara rasional. Faktor seperti emosi, pengaruh sosial, dan bias kognitif membuat keputusan investasi sering menyimpang dari logika dan analisis objektif. Dalam praktiknya, perilaku keuangan menjelaskan anomali pasar dan perilaku harga yang tidak dapat dijelaskan oleh EMH. Contoh bias dalam perilaku keuangan. Yang pertama yaitu overconfidence, terlalu percaya diri dalam keputusan investasi. Yang kedua ada loss aversion, takut rugi lebih besar daripada keinginan untung. Yang ketiga ada herding behavior, mengikuti mayoritas tanpa analisis kritis. Dan yang keempat ada anchoring, terlalu terpengaruh pada informasi awal yang belum tentu relevan. Di sini juga ada perbandingan EMH versus perilaku keuangan. Hipotesis pasar efisien mengasumsikan investor selalu rasional dan pasar akan selalu menyesuaikan harga secara tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Sebaliknya, behavioral finance melihat bahwa banyak keputusan keuangan didorong oleh emosi, intuisi, dan kebiasaan yang tidak logis. EMH mengarahkan investor ke strategi pasif seperti reksadana indeks, sedangkan behavioral finance membuka peluang bagi investor aktif untuk memanfaatkan ketidakefisienan pasar melalui pemahaman psikologi pasar dan pola perilaku kolektif. Yang terakhir ada kesimpulan. Hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan adalah dua pendekatan utama dalam memahami pasar keuangan. Meskipun EMH landasan teoritis yang kuat, pendekatan perilaku keuangan lebih realistis dalam menjelaskan dinamika pasar sehari-hari. Memahami keduanya memungkinkan investor membuat keputusan yang lebih bijak dan adaptif terhadap kondisi pasar yang kompleks. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.